Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ya, para penonton setia saya ini, penonton setia channel saya. Maaf karena sudah lama tidak upload ya, dikarenakan sibuk, saya kan juga masih mahasiswa. Ada KKN, KPL lah, begitulah dan sebagainya. Oke ya, pada video kali ini saya akan seperti biasa membuat bot lagi. Tapi sekarang ada yang beda ini. Apa bedanya? Nah, saya menggunakan deriv ya. Di sini deriv, bukan binary lagi. Kenapa menggunakan deriv? Karena deriv menurut saya lebih apa ya namanya? Saya pernah ngetes ini kalau kita apa? Kita pakai VPN, ini kan pakai VPN saya nih. Dia ini gak ngawur ininya, outputannya sama. Pokoknya yang kita ada di bot itu input yang ke di bot, dan ininya nih yang di grafik ini nggak beda. Jadi ya coba pakai deriv lah. Tapi ya yang nggak punya akun deriv jangan khawatir, karena akun deriv ini sama kayak akun binary. Kalian bisa login menggunakan akun binary di deriv. Jadi ya nggak usah bikin akun baru. Tapi bagi yang baru trading, belum buat akun di binary atau belum buat akun di deriv, nah di link deskripsi ada itu link untuk daftarnya ya, jangan lupa. Oke, video apa sekarang ya? Di video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk, nah ini yang paling mendasar ini ya, yaitu ini apa, fundamental dari candlestick ya, di binary bot ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi kan seperti yang kita tahu ya, ini kan sebelumnya sudah saya pernah buat di episode yang awal-awal menggunakan candlestick itu. Saya jelaskan secara singkat ya. Tapi karena secara singkat, di sini saya akan menjelaskan secara panjang lebar. Jadi seperti yang kita ketahui, candlestick itu dia ini apa? 1 menit ya. Interval minimalnya 1 menit. Nggak bisa kurang dari 1 menit kalau di sini ya. Jadi ya seperti biasa, ini ada apa? Ada open, close, high, dan low. Apa itu open, apa itu close, apa itu high, dan apa itu low. Nah, di sini kan ada, kita coba dekat. Oh, ini udah paling dekat ini. Open itu harga di awal pembukaan di sini. Kalau misalnya candlenya itu hijau, berarti harga close itu lebih tinggi dari harga open. Berarti opennya itu ini, open ini, close-nya atas, dan high low-nya itu apa? High itu harga apa? Harga tertinggi dari dalam interval tersebut ya. Dalam candlestick itu biasanya kalau selain Marubozu ya, itu ada high dan low-nya. Kalau yang Marubozu itu high-nya itu, high low-nya itu sama dan open atau close. Nah, di sini kan kita apa? Berarti ini high, ini low ya. Nih kan garisnya ini. Begitulah. Oke, jadi bagaimana cara mengimplementasikannya di sini? Oh, dan sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya, biar saya tambah semangat ini bikin videonya. Oke? Dah, berikut adalah penjelasannya. Oke. Nah, di sini kan pertama kita harus buat namanya ini, harga open dan close berarti ya. Nah, kita di sini contoh mau apa? Nah, kita cari di sini dulu. Ini yang nggak butuhkan, hapus saja. Atau kita ini ya. Atau kita import aja seperti biasa. Import dari bot. Sip. Nah, ini kan kita
Ya biasa lah yang awal-awal ini untuk men-setting uh, OP awal, take profit, stop loss, durasi profit, nah dan lain sebagainya itu yang diperlukan ya. Kalian bisa tonton kembali di episode pertama. Dan selanjutnya kita ini men-setting untuk candlesticknya. Candlestick pertama kita buat banyak variabel dulu. Tergantung kita butuhnya apa. Kalau misalnya di sini kita cobain ya, kita coba menggunakan semuanya. Berarti kan ada apa? Ada 4 nilai. Berarti open, close, high dan low. Oke ya. Di sini kita langsung aja. Seperti biasa kita pakai analisis ini, take and candle analisis. Kita cari apa? Ini. Nah ini. Nih ya. Kita bikin ini. Kita pakai ini. Tapi jangan lupa dibuat terlebih dahulu ininya ya, variabelnya. Misalnya kita bikin di sini apa ya? Open 1. Contohnya kita menggunakan apa? Kan tergantung ya, kalau misalnya kita apa? Pakai analisa candle, contohnya seperti yang ada di episode sebelumnya itu kita analisa candle ini Morobozu. Misalnya ada Morobozu, kita OP turun 2 menit. Berarti yang kita butuhkan adalah data candlestick -1. Nah, misalnya kita lagi di sini, berarti kita yang butuh adalah data candlestick yang ini. Atau misalnya 2 pola, 3 pola, berarti 2 candlestick ke belakang atau 3 candlestick ke belakang. Intinya jangan mengambil nilai candlestick yang ada di sini karena ini nilainya tidak pas gitu, karena masih berjalan ya. Belum jadi candlestick kayak gitu. Nah, seperti biasa kita pakai dua candlestick ya, open 1 dan open 2. Setelah itu close 1 dan close 2. Setelah itu high 1 dan high 2 ya. Terakhir low 1, low 2. Nah, setelah dibuat langsung kita kasih nilai. Kita langsung saja di apa? Ya, nih ya. Kita langsung set di sini. Set open 1. Kita langsung pakai ini. In candle list red open from end with interval default 1 menit aja kita kasih ini. Kalau kita default ini dia ngikutin yang di sini ya. Default boleh 1 menit, boleh bebas. Nah, ini from end ini kita pakai yang 2 ya, jangan lupa. Kalau kita pakai yang 1 nanti dia bakal ngebaca yang paling akhir. Misal open ya, dia akan baca. Ini kan candle baru nih. Nah, dia bakal baca open yang ada di sini. Mungkin kalau nilai open itu enggak berubah-ubah. Tapi kalau close itu masih berubah-ubah loh, kan berubah-ubah. Di sini berubah-ubah, masih naik turun. Oke, selanjutnya kita duplikat aja. Ini hapus aja dah. Set open 2. Nah, ini open intervalnya 3 ya. 3. Setelah itu duplikat lagi. Ini open 1, open 2. Ini close 1, close 2. Close 1, ini jangan lupa close. Ininya 2. Kita duplikat lagi aja. Close 2 di sini. From ini 3 ya. 1 menit. Sekarang kita pakai yang apa ini?
hike 1, hike 2, hike 1, hike 1 berarti kita kasih hike intervalnya 2, lebih dekat lagi ya, hike 2 ya, interval 3, terakhir low, terakhir berarti kita kasih low 1, ini 2, duplicate, low 2, low, ini 3. Dah, ini udah jadi nih. Ini kita udah kebaca ya. Kalau misalnya kita ingin membaca apakah candle tersebut, apakah candle sebelumnya itu hijau atau merah, maka gunakan fungsi berikut. Kita ini, nah returnnya itu tes misalnya ini ya, contoh nih. Kita ini fungsinya misal candle 1 ya, candle 1, candle pertama ini, candle pertama dari depan berarti ya, ini pertama, kedua, ketiga, seterusnya gitu. Candle 1 kita tes dulu, dia itu ini enggak apa, misalnya berarti open dan close ya, misalnya open 1 lebih besar daripada open 2, open 1-nya itu misal open 1 lebih besar daripada open 2 berarti turun ya. Ini open 1 di atas, open 1 di atas, close 1 di atas, bukan open 2, salah. Apabila open open 1 di bawah, open 2. Nah, if true apa? Kalau if true, maka candle merah, contoh candle merah, red candle lah, kita kasih teks saja ya, red candle, kok red candle sih, green, salah, green candle, green aja guys, green. Nah, jika salah, ini apa, ada sedikit ini loh, sedikit pengubahan dikit. Nah, ini kan kita misal kita ini ngitung jika candle itu bearish ya, ini candle bullish ya, candle hijau, open 1 lebih kecil dari open 2, dia candle hijau kan pasti. Aduh, salah gini, bukan open 2, astagfirullah. Kalau 1, nah ya, maka dia candle hijau. Jika salah, kan kalau nggak candle hitam tuh yang doji ya, yang doji kayak gini nih, ini sih masih merah sih ya, walaupun hampir mustahil sih doji yang apa, yang hitam garis doang itu. Tapi ya buat jaga-jaga lah kita, biar nggak ada kesalahan, kita kasih lagi, tes lagi berarti. Kita di sini kita kasih tes. Nah, kita ini
Ini open satu di atas close satu. Jika benar maka red. Jika salah maka kita kasih black aja. Black. Nah ini kan kalau misalnya apa? Ini kan kalau misalnya candle doji ya, candle doji sempurna. Ini fungsinya, fungsi candle 1. Kalau candle 2 kita duplikat aja. Ini open 2, close 2, green open 2, close 2, green ini red. Segini sama aja sih sebenarnya, hanya cuma diubah ini ya. Nah ini fungsi untuk baca candle. Nah yang terakhir ini paling penting ini. Bagaimana caranya menentukan waktu open posisi? Nah ini yang paling bingungkan ya, karena bot ini dia apa ya? Dia itu bacanya tiap detik. Dia enggak apa? Sedangkan kalau misalnya candlestick kan dia mainnya per menit ya. Tiap 1 menit, tiap pergantian dia bakal baca. Nah, kita gunakan ini berarti. Kita gunakan nih. Pertama kita gunakan ini. Dia apa yang ada di dalam sini akan dibaca setiap detik, setiap detik ya. Terus kita buat variabel lagi, variabel trigger. Contoh X dan Y aja lah, biar gak susah. X dan Y. Nah, di sini kita buat gini, gimana ya? Kan kalau misalnya kita kita ganti, nah ini kan yang berubah kan ininya ya apa? Yang berubah ini kan close-nya, terus ya close-nya berubah. Nah, gini jadi apa? Bukan close ya. Tiap buka candle ini kan opennya berubah. Nah, terus kita buat seperti ini. Kita variabel set X dan Y. Contoh kita pakai X dulu aja. X2. Nah, di sini kita baca nilai candlestick. Baca nilai candlestick yang paling awal, yang apa? Yang paling baru. Berarti yang from end yang pertama ya. Nah, ini kita duplikat aja. Candlestick read open from end 1. Nah, ya. Yang paling awal berarti kan, yang paling awal. Nah. Selanjutnya yang kedua, kita buat ini apa? Oh ya, yang Y ya berarti. Yang Y to X berarti. Kenapa X? Nah ini kan contoh, ini tick pertama ini kan. Tick pertama. Seperti yang saya jelaskan di episode berapa lupa. Pokoknya yang ada yang main apa, yang main nilai sebelum nilai dalam suatu indikator itu ada yang sebelum, ada yang sesudah. Oke, saya ulang di sini. Di sini kita pakai tick pertama, contoh tick pertama. Dia itu Y itu sama dengan X, sedangkan X itu belum ada nilainya. Nah, terus selanjutnya itu X itu nilai ini, kasih nilai ini nih ya, nilai ini. Tick kedua, Y ini sama dengan X, berarti Y itu nilainya sama dengan X, sedangkan X ini nilainya tetap ini, berarti masih sama. Nah, ini akan ke-trigger, akan open posisi apabila nilai Y itu tidak sama dengan nilai X. Berarti kan saat ganti candlestick yang baru, nilai X nya baru, nilainya kan ambil nilai X yang lama, dan nilai X nya itu nilai X baru. Jadi ini dong, jadi beda kan. Nah, makanya kita pakai trigger itu.
Oke, langsung saja kita, intinya penjelasannya gitu. Kalau nggak ngerti silakan komentar ya. Kita collapse aja di sini, collapse, dan forecast conditionnya kita pakai seperti biasa, if ya, if. Nah, if pakai logic seperti biasa, variable y tidak sama dengan x. Nah, tidak sama ya. X maka apa ini ya? Nah, kita coba ini aja lah kita, karena logikanya belum, ini kan baru setting tentang candlestick ya, karena logikanya belum ada ya, jadi kita ini aja lah, kita notification aja, notify green with sound. Silent aja lah, kita pakai di sini pakai fungsi berarti mana function ini dia, candle 1. Nah, oke. Mungkin itu dulu lah. Nah, ini jangan lupa di save ya, di save, kita buat candlestick ya. Di tutorial selanjutnya saya akan pakai bot candlestick ini. Soalnya kalau misalnya jelasin dari candlestick itu, dari setting candlesticknya lama ya, bisa sampai setengah jam lebih. Oke. Nah, sekarang sampai di sini dulu, kita jangan lupa kita save ya. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya jika ada yang membutuhkan. Karena ini gratis, ilmu ini gratis ini ya. Tinggal tonton, tirukan. Nah, oh ini jangan lupa ini. Ini durasinya kan mau tradingnya kan kalau nggak 2-3 menit ya. Ini nih jangan lupa ini. Nah ini ya, jangan lupa loh ini loh, menit. Nah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu diberikan profit ya dalam trading ini. Akhir kalam, sampai jumpa.